Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM 220710140004. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dan di mana itu berjudul tentang EBP untuk peningkatan keselamatan pasien. Pengertian EBP itu sendiri merupakan proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan guna pembuatan keputusan klinis dalam merawat individu pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana di rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, laporan, dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Selanjutnya di sini ada tujuan EBP. Tujuan utama diimplementasikannya EBP di dalam praktik keperawatan adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan dan memberikan hasil yang terbaik dari asuhan keperawatan yang diberikan. Selain itu juga, dengan dimaksimalkannya kualitas perawatan, tingkat kesembuhan pasien bisa lebih cepat dan lama perawatan bisa lebih pendek serta biaya perawatan bisa ditekan. Selanjutnya model EBP. Model EBP ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada model Stedler. Model ini terdiri dari 5 tahapan dalam penerapan EBP nursing, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap validasi, 3. Tahap evaluasi perbandingan atau pengambilan keputusan, 4. Tahap translasi atau aplikasi, dan yang kelima tahap evaluasi. Model kedua yaitu model IOWA. Model IOWA diawali dengan adanya trigger atau masalah. Trigger bisa berupa knowledge fokus atau problem fokus. Jika masalah yang ada menjadi prioritas organisasi, maka baru dibentuklah tim. Langkah berikutnya adalah mensintesis bukti-bukti yang ada. Apabila bukti yang kuat sudah diperoleh, maka segera dilakukan uji coba dan hasilnya harus dievaluasi dan diseminasikan. Selanjutnya di sini ada pengkajian dan alat untuk EBP. Terdapat beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki tenaga kesehatan profesional untuk dapat menerapkan praktek klinis berbasis bukti, yaitu 1. Mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara teori dan praktek, 2. Memformulasikan pertanyaan klinis yang relevan, 3. Melakukan pencarian literatur yang efisiensi, 4. Mengaplikasikan peran dari bukti termasuk tingkatan atau hierarki dari bukti tersebut untuk menentukan tingkat validitasnya, 5. Mengaplikasikan temuan literatur pada masalah pasien, dan yang keenam, mengerti dan memahami keterkaitan antara nilai dan budaya pasien dapat mempengaruhi keseimbangan antara potensial keuntungan dan kerugian dari pilihan manajemen atau terapi. Dalam penerapan praktik klinis berbasis bukti, perlu adanya beberapa pengkajian awal, diantaranya kesigapan, kepercayaan, sikap, pengetahuan, dan perilaku terhadap EBP, sehingga implementasi dari EBP itu sendiri. Selain itu, pentingnya EBP yaitu 1. Memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien, 2. Memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan, 3. Menjadikan standar praktik saat ini dan relevan, 4. Meningkatkan kepercayaan diri dan mengambil keputusan, 5. Mendukung kebijakan dan prosedur saat ini dan termasuk menjadi peneliti terbaru.
Selain pentingnya EBP, ada juga hambatan untuk menggunakan EBP. Hambatan dari perawat untuk menggunakan penelitian dalam praktik sehari-hari telah dikutip dalam berbagai penelitian, di antaranya 1. Kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktek, 2. Kesulitan dalam mengubah praktek, 3. Kurangnya dukungan administratif, 4. Kurangnya mentor berpengetahuan, dan yang terakhir itu kurangnya waktu untuk melakukan penelitian. Jadi, kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu EBP tentu memiliki peran yang cukup penting dalam keperawatan, utamanya untuk meningkatkan sebuah mutu. EBP juga merupakan proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan guna pembuatan keputusan klinis dalam merawat individu pasien. Dan dalam penerapan EBP harus memenuhi 3 kriteria, yaitu berdasarkan bukti empiris, sesuai keinginan pasien, dan adanya keahlian dalam praktisi.